Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raffi Darmawan. Kali ini saya akan membawakan webinar yang tentang tutorial hacking dan information security tools. Nah, ini pertama-tama saya mau sebelum bahas ke masalah tutorial hacking itu, saya di sini bakal lebih bahas tentang cyber security di industri itu gimana sih. Yang pertama itu, kenapa sih cyber security di industri itu bisa dibilang penting gitu ya. Pertama, cyber attack bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu kan. Dan juga kalau misalkan kalian itu baru banget minggu ini tuh baru terjadi aja kebocoran data baru banget di e-commerce asal Singapura dan juga fintech asal Indonesia. Kalau mau tahu namanya apa, tinggal search aja di Google itu. Baru banget terjadi. Dan juga yang kedua ini banyak data breach happen gitu kan. Banyak data breach terjadi nih di sini di belakangan ini pas COVID muncul nih. Nah, yang ketiga, when a company suffers data breach, it will take time to recover company reputation. Nah, yang untuk yang ketiga ini, kenapa sih cyber security penting? Nah, andai kata terjadi data breach di company nih ya. Data breach di company, misalkan company X gitu ya. Nah, pas andai kata company X itu adalah marketplace atau keuangan atau apa gitu kan. Nah, ini customer si marketplace-nya ini dia itu bakal kayak jadi kurang gitu kepercayaannya sama company itu karena company-nya bisa bilang kurang bisa menjaga data customer-nya kan gitu kan. Jadi rata-rata jadi kan pasti orang kalau misalkan mau pakai software atau mau pakai aplikasi gitu kan pasti kan pengennya kalau masukin data itu pengennya yang aman gitu kan. Dan mungkin pengen masukin data sembarangan aja yang nggak aman gitu kan. Jadi ketiga ini cyber security itu penting karena serangan cyber terjadi di mana saja, banyak data breach dan kalau misalkan udah ada data breach itu bakal efek ke semua lingkup di company gitu kan. Nah, ini kalau saya bahas cyber security role in industry itu kayak gimana sih? Kalau cyber security role di industri itu ada 3 sendirinya juga. Nah, yang pertama adalah offensive security. Nah, offensive security itu adalah jadi seorang information security yang fokus di penetration testing untuk nyerang semuanya. Maksud semuanya itu apa? Jadi dia itu nyerang aplikasi yang dibuat company, servernya si company juga, termasuk orang-orang di company-nya juga. Maksudnya nyerangnya itu dalam tanda kutip itu maksudnya percobaan hacking ya. Nah, pertama kayak gini nih. Kenapa penting kayak gini? Penting untuk company mencoba nyerang dirinya sendiri gitu kan. Nah, kenapa kayak gini? Karena biar dia tahu apakah ada kelemahan gitu. Apakah ada kelemahan yang memungkinkan orang untuk menyerang website dia, menyerang infrastrukturnya dia gitu kan. Dan ini nyerangnya itu bukan kan seperti saya bilang tadi ke infrastruktur juga, ke orangnya juga. Nah, maksud nyerang orangnya itu kayak gimana? Dan nyerang orang itu dalam artian dia itu nyerang untuk nyerang sisi kelemahan orangnya. Misalkan kayak gini nih. Andai kata misalkan saya kerja atau bukan gitu ya. Misalkan ada seorang admin di Google nih, anggap aja admin di Google. Nah, admin di Google ini kalau sendiri kan Google itu security-nya udah bisa dibilang termasuk kuat juga gitu. Udah bisa dibilang termasuk susah juga di hack information orang security-nya di situ banyak juga. Nah, andai kata kalau misalkan si hacker nih mau nyerang, tapi sistemnya Google kan udah kuat banget. Dia itu bakal nyoba melakukan social engineering ke si si karyawan Google-nya dengan tujuan apa? Bisa aja karyawan Google tiba-tiba asal klik aja terhadap link
link sembarangan, taunya membocorkan rahasia perusahaan, dan siapa tahu aja terjadi kayak gitu ya. Atau enggak misalkan karyawan Google tiba-tiba nggak dapat email isinya nggak taunya virus gitu, katanya ngebocorin rahasia perusahaan, kan bisa aja. Makanya penting juga si red team ini untuk ngetes gitu, orang ini kira-kira udah aware sama security apa enggak gitu kan. Nah, setelah andai kata si red team ini nemu celah keamanan, anggap aja celah keamanannya misalkan remote code execution atau SQL injection atau apa gitu kan. Nah, si red team ini bakal nulis report gitu kan. Nulis reportingnya dia tuh apa gitu, vulnerability-nya apa, terus juga pokoknya harus jelasin in details gitu kan. Nah, jelasin in details-nya itu biar si information security team ini bisa nge-push si stakeholder-nya, maksudnya ke tim yang bertanggung jawabnya. Kan karena kan rata-rata orang kalau di company itu kan ada yang namanya priority kan, kalau misalkan dia itu mau ngebenerin sistem yang mana nih, misalkan sistem A nih ada vulnerability, sistem B ada vulnerability juga. Nah, dia itu bakal ngelis juga yang mana yang lebih penting, untuk mana yang lebih dulu harus dibenerin gitu kan. Ada yang, nah dari report ini juga ini nentuin priority juga. Terus yang kedua adalah defensive security, atau enggak bisa dibilang blue team. Nah, blue team ini adalah infosec yang fokus untuk build good defensive infrastructure. Jadi dia itu kayak untuk kayak ngurusin firewall, gimana cara yang mencegah DOS misalnya gitu. Dan yang kedua, incident response. Nah, incident response itu dia bakal kayak analisa. Misalkan kalau misalkan ada insiden kayak gini, action apa yang harus di-take. Jadi udah ada yang namanya incident response plan gitu kan. Dan yang ketiga adalah digital forensik. Dia tuh kayak nge-analisa lognya gitu kan. Lebih gitu sih kalau defensif yang blue team itu. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih fokus di ofensif. Yang ketiga adalah security architect. Nah, security architect adalah infosec team who focus to build good security architecture. Jadi kan kalau misalkan mau bikin aplikasi, bikin project gitu kan, pasti ada yang namanya diagram gitu kan. Ada yang namanya misalkan aliran data dari mana, misalkan dari database atau dari mana gitu kan. Nah, itu si security architect itu bakal nge-build pokoknya yang arsitekturnya yang aman, yang pokoknya yang minim potensial vulnerability gitu kan. Jadi intinya yang si security architect itu kalau misalkan diagramnya dibikin sama tim lain, dia itu bakal nge-review kira-kira bakal ada yang namanya potensial breach apa enggak gitu kan. Nanti biasanya security architect ada komentar pun di sini kemungkinan bisa ada potensial security issue nih. Dan juga biasanya ada sebelum ada project jalan itu ada meetingnya dulu gitu kan. Kira-kira aman apa enggak. Nah, karena saya lebih fokus ke ofensif, jadi saya bahas ke penetration testing ya. Jadi singkatnya penetration testing adalah langkah untuk mensimulasikan serangan di company gitu kan. Goals-nya itu apa? Jadi untuk menemukan potensial vulnerability di sistemnya si company gitu kan. Jadi ya biar company itu tahu gitu kalau misalkan ada celah keamanan di sistem A gitu. Tipenya apa, terus resikonya apa. Jadi dia udah aware duluan gitu kan. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri sini ada 6 ya. Pertama information gathering, yang kedua vulnerability assessment, yang ketiga exploitation, yang keempat adalah privilege escalation, yang kelima maintaining access, yang keenam terakhir reporting. Ini sih. Nah, yang pertama adalah IG, maksudnya IG itu bukan Instagram ya, information gathering maksudnya. Nah, information gathering adalah langkah-langkah untuk ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk
mengetahui gitu target yang bakal diserang tuh kayak apa. Nah ini information gathering itu bisa dibilang termasuk penting juga ya. Bisa dibilang termasuk penting juga. Jadi logikanya gini nih, seorang penetration tester atau hacker itu ibaratkan seorang maling gitu. Nah, misalkan maling mau masuk ke rumah, ya misalkan maling mau masuk ke rumah gitu kan, dia itu bakal ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Misalkan pintunya itu di mana, ngehadap rumah tetangga apa enggak gitu kan, misalkan kayak gitu. Atau enggak dia dia ngelihat apakah pemilik rumah itu biasanya keluar jam berapa aja, pulang jam berapa aja gitu kan. Terus juga apakah dekat sama pos satpam, andai kata gitu kan. Itu ibaratin sama hacker atau enggak penetration tester. Nah, persamaannya apa? Penetration tester kalau misalkan mau hacker itu jadi kalau misalkan dia itu mau ngehack sistem itu, dia itu nggak simsalabim aja gitu. Simsalabim mau ngehack ini, mau ngehack itu kayak balikin jari atau balikin tangan gitu. Nggak kayak gitu. Dia itu langkahnya bisa bisa dibilang kompleks juga, banyak banyak langkah-langkah yang harus dilaluin juga, analisanya juga ada gitu kan. Contohnya kalau misalkan mau nyerang itu kan ada yang namanya passive information gathering. Yang kedua active information gathering. Jadi passive information gathering itu kurang lebih kayak ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya secara pasif gitu kan. Nah, secara pasif ini artinya apa? Contoh sederhananya passive information gathering adalah ini stalking gitu kan. Contohnya kayak stalking gitu kan. Misalkan si hacker mau nyerang company X gitu, dia bakal cari informasi sebanyak-banyaknya karyawan di company X tuh siapa aja sih gitu, emailnya apa aja gitu kan, emailnya apa aja, nomor HP-nya apa aja gitu kan, pokoknya kayak gitu sampai dapat informasi banyak-banyak kan. Nah ini tujuannya apa? Kan bisa aja takutnya setelah tahu misalkan si hacker udah dapat informasi email nih, informasi email si karyawan company-nya, bisa aja dia itu kayak ngaku-ngaku, misalkan ngaku-ngaku udah mesen apa, udah mesen barang di company itu, tapi tiba-tiba tapi barangnya itu bermasalah, terus dia ngirimin attachment, nah, nggak tahunya attachmentnya isinya virus. Nah bisa bisa aja kan dimanfaatin dari situ. Contohnya kalau information gathering itu passive information gathering ada GHDB. Kalau kalian search itu namanya Google Hacking Database. Yang kedua adalah social searcher nih. Nah, social searcher itu jadi kurang lebih coba kalian search saja di Google namanya social searcher. Ini itu kurang lebih kayak suatu website buat nyari tahu sosial media orang tuh apa aja gitu. Misalkan dia punya Instagram yang mana aja gitu, punya Facebook mana aja, itu bisa bisa ketahuan gitu. Coba search saja, coba buka aja social searcher di Google, terus masukin nama orang siapa gitu, atau masukin nama company gitu kan, nanti kelihatan. Yang kedua adalah active information gathering. Nah ini kalau aktif ini kurang lebih kayak misalkan ngelakuin scanning, port scanning, fuzzing gitu kan. Port scanning itu bisa dibilang penting karena apa? Karena jadi dari port scanning itu attacker itu bisa bisa tahu gitu lubangnya tuh mana aja, portnya mana aja yang kebuka gitu kan. Ibaratnya kalau misalkan maling ngelakuin scanning itu dengan tujuan dia tuh mau tahu celah di rumah itu mana aja sih yang bisa dimasukin gitu kan. Terus fuzzing juga kurang lebih kayak gitu, sama juga. Nah ini contohnya information gathering pakai Nmap ya itu. Ini saya jelasin dikit nih. Nmap itu adalah suatu tools yang bertujuan untuk melakukan scanning, bisa juga untuk melakukan VA juga bisa, vulnerability assessment. Nmap NPN itu artinya kalau misalkan paket si Nmap itu ngelakuin scanning ya. Scanning itu kayak dia itu ngirim paket gitu kan. Ngirim paket data gitu ke suatu port. Dia itu kayak nanya aja nih, nanya gini, apakah port ini tuh kebuka? Jawabannya iya apa enggak gitu kan.
kalau jawabannya iya itu dia itu nerima respon contohnya SYNACT gitu kan, dia nerima respon itu. Kalau misalkan nggak ada responnya berarti ya udah gitu, nggak kebuka gitu kan. Nah terus SS artinya still scan. Nanti ada sih perbedaannya. Kalau di Nmap itu ada yang namanya still scan, terus connect scan juga. Kalau saya sih lebih prefer still scan karena bisa lebih cepat gitu kan. Terus min-o itu artinya untuk nyari informasi tentang operating system yang jalannya apa nih. Ini dia itu bakal nge-probation, misalkan kelihatan nih dia pakai Linux 2,6. Terus domainnya scanme.nmap.org gitu kan. Nah, setelah itu dia bakal muncul nih port yang terbuka apa aja, port 25 /TCP. Berarti ini artinya port TCP state. Nah, ini portnya ini close, open atau enggak gitu kan. Nah, port 25 close ternyata service-nya itu SMTP. Nah, 53/TCP ini open domain. Nah, berarti dia itu kalau dengan port 53 terbuka, artinya itu dia si servernya itu berlaku sebagai DNS server nih. 70/TCP. Nah, ini portnya close, artinya service-nya Gopher dia. Terus 80/TCP dia open, berarti dia open HTTP nih. Dan juga yang lainnya ini udah kelihatan nih apa aja state-nya, service-nya. Kayak gitu sih ya. Nah, ini yang kedua adalah VA. VA adalah Vulnerability Assessment. Langkah dalam penetration testing yang bertujuan untuk discover vulnerability in target. Nah, ini tujuannya untuk, ini termasuk krusial juga nih. Ini tuh langkah ini tuh harus bisa dibilang benar-benar gitu kan. Kalau misalkan langkah ini dia nggak ketemu celah keamanan, ya udah gitu. Cukup sampai di VA aja gitu. Tapi kalau misalkan dia nemu, dia bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu kan. Nah, ini kalau untuk VA sendiri, Vulnerability Assessment, ada dua tipe. Pertama, ada Automatic Vulnerability Assessment. Ini bisa pakai tools, contohnya kayak Nessus, Nmap, kan. Yang kedua adalah Manual Vulnerability Assessment. Ini kalau Vulnerability Assessment itu tergantung kayak tahap sebelumnya sih. Yaitu misalkan, kalau misalkan di HTTP, kita bisa nyoba yang namanya SQL injection. Kalau misalkan dia open, misalkan dia open port SMTP, kita bisa coba itu apakah kita bisa inject email gitu kan. Kalau untuk manual VA sendiri, kita bisa send request gitu kan. Send request terus analisa responnya apa gitu kan. Kalau misalkan contoh analisa requestnya adalah kita melakukan SQL injection secara manual nih. Setelah melakukan SQL injection secara manual, kita ngelihat nih, kita masukin query-query gitu, query-query yang aneh-aneh itu di datanya. Setelah ngirimin query yang aneh-aneh, kita lihat nih, apakah si web server itu hasilin yang kita mau apa enggak gitu kan. Kalau begitu ya. Nah, ini contoh tools untuk melakukan VA ini, Vulnerability Assessment. Ini namanya Nessus ya. Jadi kalau untuk pakai Nessus, kalian bisa install aja Nessus. Pokoknya search aja namanya Nessus nih. Terus nanti tinggal diatur aja. Apa aja gitu, targetnya apa gitu. Nanti kalau setelah selesai itu, dia itu bakal ngimpulin sendiri severity-nya apa gitu kan. Terus high apa low atau informational gitu kan. Contohnya ini dia nemu severity-nya critical. Namanya Mozilla Unsupported Application. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai vulnerability assessment tools gitu yang otomatis itu, pasti kalian juga harus nge-verifikasi juga ini tuh temuannya itu benar apa enggak sih, temuan dari tools itu. Kan yang namanya tools itu kan cuma alat bantu ya, misalnya alat bantu. Sedangkan kalau otaknya itu di kita kan gitu kan.
Jadi harus ngecek juga ini tuh benar atau false positif. Kalau misalkan false positif, ya udah baikan gitu kan. Tapi kalau misalkan benar, kita lanjutin ke tahap selanjutnya. Kita bisa dapat data apa aja, bisa dapat apa aja gitu kan. Nah ini contoh VA pakai Nmap gitu kan. Di sini dia itu melakukan ini artinya Nmap min script fullen. Nah ini artinya itu adalah si Nmap itu disuruh nge-load scripting untuk melakukan vulnerability assessment. Nah itu min p itu artinya scan port 139 sama 445. Nah ini tujuannya itu port 139 sama 445 itu adalah portnya SMB gitu. SMB-nya si Windows. Kalau misalkan kalian inget, waktu pas tahun 2017 itu terkenal banget yang namanya WannaCry kan. WannaCry itu kenapa bisa nyebar segitu arahnya gitu kan. Misalkan ada laptop yang terinfeksi sama WannaCry, terus dia koneksi ke jaringan internet yang sama orang-orang, pokoknya bisa nyebar gitu kan. Nah, dia itu si WannaCry itu manfaatin exploit yang namanya Eternal Blue. Eternal Blue itu jadi itu sebenarnya exploitnya si NASA gitu kan. Untuk nomor CV-nya ada CV 2017-0143. Ini MS17010. Ini udah ada di Metasploit nih. Yang ketiga adalah exploitation. Exploitation itu adalah langkah pada penetration testing untuk nge-exploit vulnerability yang udah ditemuin. Untuk langkahnya sendiri, kita tergantung vulnerability yang ditemuin ya. Contohnya kalau di langkah sini, di Nmap ini, dia itu nemuin kalau vulnerable terhadap CV 2017-0143. Ini tipenya remote code exclusion gitu kan. Nah, kita tinggal, kalau misalkan si Nmap hasilnya kayak gini, kita tinggal cari aja gitu kan. CV-nya apa, kode exploit-nya apa, terus tinggal dijalanin gitu kan. Itu kalau yang otomatis ya. Terus kalau yang manual, misalkan kalian nemu kasus SQL injection di webnya, tapi nggak bisa di solve pakai SQL map gitu kan. Nah, kalian harus ngoding sendiri pakai Python gitu kan. Contohnya kayak gitu kalau manual exploitation. Ini SQL map contohnya. Ini contohnya Python SQL map min py min u. Nah, terus ini URL-nya. Nah, ini min batch. Nah, ini terus setelah itu SQL map ngelakuin namanya fuzzing gitu kan. Pertama-tama kalau misalkan kalian pernah ngebongkar tools yang namanya SQL map, dia itu pertama-tama itu nge-fuzzing dulu kan. Dia itu nyoba dulu query yang pas tuh kayak gimana. Apakah si targetnya itu vulnerable apa enggak. Yang pasti kalau misalkan kita ngelakuin SQL injection secara manual gitu kan, itu tuh harus yang namanya cari dulu gitu kan. Harus cari tahu dulu kalau misalkan SQL injection manual nih, kita harus cari tahu dulu dia itu run di database apa gitu kan. Kan nggak mungkin kan misalkan si targetnya itu run di MySQL, tapi kita pakai query-nya Oracle gitu kan. Nggak bisa, nggak jalan adanya. Kalau misalkan si target itu pakai MySQL, kita harus pakai payload-nya MySQL juga gitu kan. Nah, terus yang di sini, yang di bawah ini, si SQL map itu ngedeteksi parameter ID itu vulnerable gitu kan. Mungkin bisa diinjek pada MySQL gitu kan. Biasanya ini kalau yang heuristic basic test shows that get parameter ID might be injectable nih. Biasanya dari halaman error, misalkan halaman error misalnya you have an error in your SQL syntax, atau dia nyoba-nyoba kirim query dan juga responnya itu positif gitu kan. Nah, ini contohnya MS17010 ini ya. MS17010 ini tuh nyerang Windows ya dia. Masih gara-gara vulnerable, nanti tiba-tiba kalian lagi pakai wifi di kelas misalnya, tahu-tahu data kalian bocor semua.
Tapi lihat aja, misalkan pas kalian lagi panik-paniknya, tahu-taunya ada teman kalian yang senyum-senyum sendiri, ya bisa jadi dia gitu kan. Jadi intinya adalah kita cek juga gitu sistem kita tuh aman apa enggak gitu kan. Coba ini, kalau misalkan hasilnya kayak gini, berarti dia itu udah jebol nih. Nah, dari Metasploit itu adalah automatic exploitation framework untuk di situ tuh banyak banget modul-modul untuk ngelakuin exploitation gitu kan. Ini dia itu yang saya terjemahin ini artinya apa? Started reverse TCP handler on 192, 168, 124, 9001. Nah, ini artinya adalah si IP attacker-nya adalah 192, 168, 1.24. Terus dia itu listening mode di port 9001. Setelah itu dia itu mencoba untuk menyerang ke IP 192, 168, 1.207.445. Nah, yang seperti saya bilang nih, kalau misalkan kalian pakai Windows yang nggak update, terus tiba-tiba kenapa-napa, coba cek dulu sekitarnya gitu. Siapa tahu ada yang senyum-senyum sendiri gitu kan. Siapa tahu ada yang iseng gitu maksudnya. Nah, ini connect. Terus dia itu nyoba exploit-nya gitu kan. Dan ternyata dia itu dapat, setelah itu dia dapat yang namanya MetaTrader session gitu kan. Nah, ini kebuka session 3 gitu kan. Nah, berarti artinya apa? Si hacker itu berhasil untuk ngambil alih laptopnya dia gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gini nih, kalau misalkan si hacker itu nggak nunjukin itu kan, masa nggak nunjukin, nggak aneh-aneh, itu bisa aja korbannya itu nggak ngeh gitu kan, nggak ngeh kalau laptopnya dia itu udah dihack sama orang gitu kan. Terus dia ngecek get UID gitu. Terus hasilnya NT authority system, ini artinya udah masuk ke akses paling tinggi ini ya. Nah, yang setelah itu adalah privilege escalation. Nah, privilege escalation itu apa sih? Jadi sebenarnya singkatnya itu adalah setelah si attacker dapat initial access di target gitu kan. Initial access itu contohnya adalah dia setelah si attacker misalkan andai kata dia itu dapat bisa masuk sebagai user biasa gitu kan. Pasti si attacker itu, si hacker itu dia itu pengen dapat akses yang lebih tinggi dong gitu kan. Dia itu nggak gampang puas gitu kan. Kalau dia awalnya dapatnya cuma guess, dia escalate ke user biasa. Setelah user biasa, dia pengen escalate ke administrator yang paling super administrator gitu kan. Kalau di Linux itu nama super administratornya itu root. Kalau misalkan di Windows itu namanya NT Authority System. Ya. Nah, contoh, sebenarnya kalau saya jabarin satu-satu nih, privilege escalation kayak gimana ini? Ini tuh bisa dibilang banyak banget dan juga nggak bakal cukup juga waktunya ini. Jadi saya contoh salah satu aja ini. Salah satu privilege escalation exploit adalah Dirty Cow gitu kan. Dirty Cow. Nah, ini Dirty Cow itu adalah nomor CV-nya CV 2016-5195. Jadi kalau baca CV itu adalah ini artinya CV 2016 seperti ditemuin pada tahun 2016, ini 5195, ini nomor temuannya gitu kan. Ini bisa diakses ini http dirtycow.ninja. Nah, ini jadi kalau misalkan si andai kata hacker udah dapat shell gitu kan. Shell-nya itu sebagai user biasa. Dia itu bakal coba, dia bakal ngecek dulu apakah si kernel Linux itu vulnerable apa enggak gitu kan. Kalau misal yang contohnya yang vulnerable terhadap Dirty Cow itu adalah Linux kernel versinya itu di bawah 3,9 sih. Di bawah 3,9 kalau nggak salah nih. Dan si Dirty Cow itu bisa nyerang Linux distro mana aja gitu kan. Mau Ubuntu, mau Fedora, mau dan lain-lain itu bisa gitu kan. Kalau yang saya coba tuh. Kalau misalkan vulnerable, dia itu bakal dapat si root user si attacker-nya itu. Ini contohnya yang Dirty Cow in action-nya itu. Pertama ini
jalanin perintah WMI gitu kan. Ini contohnya itu adalah nyerang Theoptrix. Theoptrix itu kalau misalkan kalian tahu itu adalah macam kayak OS gitu kan, dengan tujuan untuk latihan penetration testing, latihan hacking gitu kan. Pertama ini dia itu user biasa nih, usernya namanya John. Terus uname dia uname min A gitu kan. Dia itu dengan tujuan untuk cari tahu Linux kernelnya itu berapa. Ini Linux kernelnya 2,6,24,24 ya. Berarti ini versi 2,6 itu kan lebih tua daripada versi 3,9 kan ibaratnya gitu. Lebih out of date. Nah, ini bisa itu vulnerable sama dirty cow. Nah ini terus dia itu ngejalanin exploitnya dirty cow pasti race gitu kan gitu. Nah setelah jalan itu dia itu bakal minta password yang baru buat root itu apa, password yang baru buat root itu race nah complete line. Nah yang dia itu ngehasilin line untuk ke override si etc password gitu kan. etc password-nya dia bakal bikin password yang namanya bikin user yang namanya race. Terus dia itu bakal passwordnya race. Nah ini tuh password dalam udah bentuk di hashnya. Ini 00-nya itu UID sama GID-nya. Nah terus direktorinya root dia bisa execute bin bash gitu kan. Nah ini dia. Jadi si dirty cow itu kalau saya pelajarin gitu kan cara kerjanya itu gimana? Dia itu race condition gitu kan. Dia itu bakal cepet-cepetan buat nyari buat nyari biar dapat rootnya gitu kan. Nah setelah udah selesai setelah exploitnya selesai dia itu bakal nyoba gitu kan, nyoba masuk sebagai user yang udah kebuat ini res gitu kan, terus passwordnya gitu kan, passwordnya masukin dan dia nyoba ID ternyata udah root gitu. Nah ini maintaining access adalah langkah untuk menaruh backdoor pada sistem dengan tujuan untuk mempertahankan akses yang dipunya uh, Jadi misalkan gini nih, hacker itu ibaratnya udah masuk, misalkan hacker udah masuk ke sistem A gitu kan. Dan dia itu kalau misalkan diam-diam masuk ke sistem A itu, dia itu nggak mau ngelepasin sistem A gitu aja dong gitu kan. Jadi itu dia itu pasti pengen cari cara, gimana caranya biar dia itu bisa masuk dan keluar sistem tanpa ketahuan gitu kan. Kan gak lucu juga gitu kan, misalkan hacker masuk masuk sistem akses tertinggi gitu kan, dengan tujuan juga biar biar kalau misalkan si sistem administrator dia itu memperbaiki vulnerability-nya atau nggak nutup celahnya itu, si hacker itu tetap bisa masuk gitu. Nah lebih gitu sih maintaining access. Nah ini reporting di vulnerability, reporting di penetration testing ini termasuk penting juga ya ini. Jadi ini untuk ngejelasin gitu ke tim yang responsibel gitu kan. Misalkan kalau kalian di company itu, misalkan sistem A itu dipegang sama tim A, sistem B dipegang sama tim B. Nah ini itu seperti yang saya bilang sebelumnya, ini reporting ini perlu biar yakinin timnya itu kalau ini tuh benar-benar harus dibenerin segera gitu kan. Dan juga kalau misalkan yang temu bug yang parah banget ini biar segera di fix gitu kan. Kalau misalkan bugnya nggak terlalu parah mungkin bisa gitu, mungkin bisa bisa setelah ada sprint dulu atau gimana gitu kan, intinya ada kesepakatan aja gitu kapan bisa di fixnya gitu kan. uh, Kalau untuk ini saya mau contoh dikit aja nih. Ini contoh Linux ya.
dia pakai ini Kali Linux ini untuk melakukan penetration testing. Coba ini saya pakai hack the box ya. Ini saya ngambil mesin, coba mesinnya itu coba coba contoh saya ambil mesin yang ini solid state ya. Ini saya ngasih contoh dikit aja sebagai penutup biar biar ada demo dikit lah gitu. Ini saya connect dulu ke VPN ya. Coba ini saya ping dulu bisa apa enggak ya? Ini IP-nya itu 10.10.10.51. Nah, ini berarti tandanya dia bisa open. Coba sekarang saya nmap dulu, nmap inv ini buat verbose mode, min-sc ini buat script scan juga, buat terus min-sv itu untuk tahu versinya, terus min-p strip ini buat port scanning port semuanya 10.10.10.51. Nah, ini dia itu kelihatan ya. Ada yang kebuka port 25 sama port 80. Coba kalau port 80-nya kita buka ya. Nah, ini dia itu ada port 80 yang kebuka. Itu website ya. Coba sambil biasanya kalau kalian main hack, misalkan ada yang main hack the box, kalau udah nemu kayak gini, kalau udah nemu yang kayak gini, kita buka yang namanya Dirbuster. Dirbuster itu dengan tujuan untuk nyari directory mana aja tuh yang kebuka gitu kan, yang ada. Coba saya pakai wordlist-nya. Dan ini IP-nya masukin sini. Kita start aja. Dari sini juga dengan adanya tools yang nama di Basar ini kita tuh harus aware juga kalau misalnya kita sebagai tim infra atau enggak sebagai tim back end di company itu jangan naruh file sembarangan di folder yang aksesibel gitu kan. Karena bisa aja ditemuin taunya file itu terus 4555 ya, 4555. Ini ternyata di sini ada
sebuah administration, sebuah halaman admin yang kebuka gitu kan. Coba kita masukin yang manual gitu kan. Root. Karena waktunya udah nggak terlalu banyak nih, saya jelasin dikit aja nih contoh exploitnya di sini ya. Maksudnya nggak sampai ke tahap vulnerability assessment nih, saya lanjutinnya. Ini coba nih saya lihat nih. Ini kan dia versi James-nya itu adalah versi 2,32 ya. Nah, terus di sini ada kelihatan kemungkinan exploit yang ada versi 2,32. Nah, ini udah ada Metasploit dan juga ada RCE gitu kan. Dia pakai Python. Coba kita pelajarin aja. 1024 bytes gitu kan. Terus send user. Nah, usernya itu adalah dari variabel sini. Namanya root. Nah, itu dikasih yang namanya /n, itu artinya new line biar dia itu kekirim gitu kan. s.send pwd itu password, dia dari sini root juga. Terus abis itu bakal ngirim perintah gitu kan, sending payload, terus bakal mail from. Nah, dia itu bakal nge-inject email gitu kan. Nah, ini tujuannya biar kalau misalkan orang udah login nih, udah login, itu payloadnya bakal jalan nih. Kan ini baru kayak receipt tuh gitu kan. Ini nih. Terus dia ngirim data from apa nih, team@team.pl gitu kan. Setelah itu payloadnya itu dia dari sini asalnya. Ya, dari sini asalnya. Setelah itu udah deh. Setelah itu done, payload will be execute once somebody logs in gitu. Artinya payload itu bakal jalan kalau misalkan ada orang yang login. Kurang lebih gitu sih contoh scriptnya ini. Ada pertanyaan? Oh, ada di chat ya? Oh, ini saya lihat dulu ya. Ini ada yang nanya, by the way, PPT-nya nanti bisa di-share. Ya udah, nanti bisa di-share nanti setelah ini saya kirim ke panitianya, nanti biar panitianya yang nge-share. Terus ada yang nanya, hack the box itu buat apa? Hack the box itu adalah environment dengan tujuan untuk melatih skill penetration testing gitu kan. Tujuannya biar ngetes gitu kan, biar ngetes skill. Nah, saya mau nanya, apakah semua hacking itu memiliki pola yang sama? Kalau bisa dibilang pola yang sama, yang enggak juga gitu kan. Kan bisa, kalau misalkan kalian cari-cari di Google, namanya hacking is art gitu kan. Nah, hacking itu seni gitu kan. Jadi nggak semuanya. Jadi bisa aja langkahnya dulu sih kalau menurut saya tuh. Pertama logiknya dulu, jangan gampang nyerah gitu kan. Rata-rata di CTF itu dia itu lebih ngarah ke analisa gitu, analisa logika pemrograman. Jadi kalau misalnya kalau mau ikut lomba-lomba CTF, mending belajar logika pemrograman dulu gitu, dikuatin dulu di situ. Ini login yang mana? Login pakai email atau gimana? Kalau hack the box harus mereka gitu kan. Pak, cara mengembalikan atau melindungi data supaya nggak dihack gimana kan? Nah, tadi seperti yang saya udah jelasin, information gathering itu kan contohnya ada kayak pasif gitu kan, namanya kebocoran data nih. Ini kan, ini saya jelasin lebih
lebih konteks ke data pribadi ya, kita sebagai user, bukan kita sebagai pemilik sistem yang itu. Kalau kita sebagai user itu, kita jangan percaya aja gitu kalau ada link yang aneh-aneh kan. Terus juga kita jangan pakai password yang sama gitu kan. Misalkan ada bridge di sini, kita tuh pakai password yang sama, ya udah habis semua gitu. Sebagai calon ilmuwan data di era big data, tentunya kita harus melakukan tugas kualitas dan keamanan data dari pelaku cybercrime. Apakah ilmuwan data juga harus mengerti dasar-dasar ilmu security cyber, lalu tata persiapan dasar teknik dasar menjaga keamanan dan keberadaan data yang dibuat dari kejahatan cyber. Kalau untuk masalah ini sih, kalau untuk masalah yang tentang cyber gitu kan, pakai software yang out of date gitu kan, yang udah jelas ada vulnerability-nya masih kita pakai gitu kan. Intinya kalau untuk masalah cyber security itu bisa saya bilang ini itu bukan, misalkan security itu cuma untuk tim security doang, yang enggak gitu kan, tapi security itu untuk keseluruhan company gitu kan. Jadi kalau misalkan ada bug ya security back end juga yang bertanggung jawab gitu kan. Gitu. Saya mau nanya, saya pernah baca bahwa Nmap ini memenangkan berbagai penghargaan produk keamanan. Pertanyaan saya, apakah kelebihan Nmap ini dengan alat hacking lainnya? Jadi emang bisa dibilang Swiss Army knife lah, so kalau saya bilang tuh. Nah, yang Santika, apakah setiap perusahaan memang harus butuh ahli penetration testing, dan sebenarnya penetration testing tuh aplikasi atau web? Kalau saya bilang ini penetration testing itu semuanya gitu kan, mau aplikasi juga, web juga, dan juga infrastruktur juga. Setiap perusahaan emang harus ada orang yang aware sama security gitu kan. Karena kayak gini nih, kalau misalkan di perusahaan itu nggak ada yang aware sama security, anggap aja misalkan perusahaan itu cuma tim back end doang, misalnya tim back end doang, atau enggak tim front end, atau cuma isinya tim back end, tim front end. Nah, berarti gini, back end itu maksudnya programmer itu rata-rata asal buat aja gitu. Asal buat itu dalam artian yang penting aplikasi jalan gitu, tapi nggak merhatiin konteks security itu gimana gitu kan. Jadi bisa dibilang butuh juga gitu kan. Kalau kita ngelola satu website, pakai software apa untuk mengetahui website kita sudah dihack orang? Kalau misalkan kita ngelola website pakai software apa, bisa dibilang kita bisa pasang WAF aja gitu, untuk pasang web application firewall. Pokoknya pasang di defensif dulu lah, jangan sampai masukkan dulu. Kalau misalkan kita mau tahu software, kalau misalkan kita mau tahu kita udah kehack orang apa enggak, bisa dibilang kita harus analisa gitu kan. Kita harus analisa dari lognya juga, lebih gitu, dari lognya. Saya mau nanya, cara mencegah serangan ransomware WannaCry gimana ya jika sudah terkena, apakah diperbaiki? Nah, kalau untuk ransomware gimana? Caranya itu kita harus nge-update si Windows-nya, dari Microsoft sendiri, dia itu udah ngeluarin patch untuk mencegah WannaCry itu kan. Jika sudah terkena, apakah bisa diperbaiki? Kalau yang saya baca, di WannaCry itu dia itu punya kelemahan ya. Punya kelemahan di mana kalau misalkan kita nih, misalkan siapa gitu kena WannaCry gitu kan. Nah, jangan di restart dulu gitu, jangan di restart dulu laptopnya. Karena kenapa? Ternyata encryption key-nya itu ternyata masih kesimpan di memori gitu. Nah, encryption key-nya itu bisa diambil untuk nge-recover gitu kan. Nah, setelah andai kata kita udah nge-recover datanya, ya udah kita install ulang aja sih. Saya jujur aja, saya bukan orang hukum, jadi saya belum terlalu ngepelajarin juga ya. Jadi takutnya kalau misalkan saya nyatain apa-apa salah, nanti takutnya berapa gitu kan. Misalnya satu company menggunakan sebuah jaringan VPN dengan menggunakan 2 IP, baik publik maupun lokal, apakah sistem keamanannya masih bisa dibobol atau tidak?
dan misalnya bisa bagaimana cara menanganinya. Kalau misalkan ini pakai VPN, ya ini sih tergantung konfigurasinya gitu. Konfigurasinya takutnya bisa aja kita sebelum kita cek dulu apakah ada misconfig, dan juga untuk masalah security itu kita itu kalau misalkan breach dari mana gitu, andai kata terjadi data breach di company atau di mana gitu kan, bisa aja root cause itu beda-beda, jadi nggak bisa dibilang penyebabnya. Misalkan kalau kalian baca Capital One data breach AWS S3 ya. Kalau kalian search Capital One itu adalah dia itu penyebabnya adalah SSRF. SSRF ini adalah intinya itu adalah sebenarnya kesalahan tim backend ini. Yang kesalahan tim backend, dia itu ngeproses data gitu aja gitu kan. Dan ternyata bisa dimanfaatin untuk dapetin data sensitif gitu kan. Jadi bisa dibilang sebelum kalau mau pakai VPN atau apa atau mau gimana gitu, kita harus mastiin dulu juga. Misalkan jalan di aplikasi web, kita harus tes webnya. Dan juga kalau misalkan ada Android, kita harus ngetes juga Androidnya gitu kan. Pokoknya semuanya harus dites gitu kan. Setup honeypot nih, kalau saya lebih fokusnya di ofensif. Jadi saya masih belajar juga untuk defensif juga. Nah ini yang Sahrudin, bagaimana cara kita bisa melihat ketika ada seseorang nge-hack kita? Kalau misalkan hacker itu udah masuk ke server itu, dia pasti diam-diam kan, pengen gak ketahuan. Coba aja kita analisa lognya gitu. Coba kalau misalkan tiba-tiba ada log yang hilang, atau enggak misalkan ada modify date yang berubah, coba untuk lebih hati-hati, takutnya ada yang masuk gitu kan. Apakah ada sistem yang aman? Enggak, jelas nggak ada sistem yang aman. Jadi nggak ada yang 100% aman, namanya juga buatan manusia, nggak ada yang... Ya, siap, sama-sama. Yang mau nanya lagi silakan. Nanya, cara melihat key di memori. Nah, ini coba warna wiki ini. Ini ini tuh contohnya kalau untuk yang WannaCry, ada yang namanya warna wiki ini. Coba baca aja deh cara kerjanya gimana nih. Nah, cara ngambil memorinya gimana? Bisa bongkar aja source code-nya. Ini kan ada nih, tinggal kita pelajarin aja gimana caranya. Tapi gitu sih. Pak, misalkan data kita yang dihack kemudian hilang, apakah bisa dikembalikan atau tidak ya? Bisa dibilang tergantung kasusnya gitu kan. Maksudnya data yang dihack, itu maksudnya konsepnya gimana ya? Kalau misalkan data udah bocor ke orang gitu kan, bisa dibilang udah nggak bisa, udah susah juga. Misalkan anggap aja company X ini, datanya udah uh, saya belum paham bagaimana jika seseorang hacking merubah informasi login, keamanan, dan mengganti pemulihan. Kalau misalkan kita bisa aja kan kayak punya akses fisik ke servernya, kita bisa riset atau bagaimana gitu misalnya. Yang penting itu adalah kita punya yang namanya backup gitu kan, untuk jaga-jaga. Dan juga sebelum dia mengirimkan link pada sosial media kita, kemudian tiba-tiba sosial media kita sudah terhack akunnya. Bagaimana cara kerja seperti itu? Contohnya ini adalah ketika kalian misalkan ada
tiba-tiba ada orang yang misalkan gini nih, tiba-tiba ada orang yang nyebarin kayak gini nih. Akhirnya saya tahu siapa aja yang ngepoin Facebook saya. Terus orang itu ngasih link gitu kan. Nah, kemungkinan besar linknya itu pasti mengandung link yang berbahaya, maksudnya mengandung malicious. Jadi ketika kalian buka, terus kalian terkecoh buat masukin informasi kredensial, itu bakal bocor gitu data kalian tuh. Saya belum terlalu belajar untuk yang defensifnya, saya belum terlalu belajar, tapi yang tahu saya kalau misalkan knifing di HTTPS itu udah bisa dibilang sekarang itu udah termasuk rada susah sekarang tuh. Kecuali kalau misalkan yang dulu banget tuh, kalau kalian tahu pas tahun 2014 ada celah keamanan namanya padding oracle attack kan, yaitu bisa ngedekripsi, bisa ngedekrypt data yang udah dikirimin dari SSL gitu kan. Mau tanya, saya udah setting 4 server untuk ngelola aplikasi, satu server khusus database, satu server aplikasi, satu server aplikasi backup, satu server load balancer yang diberi domain atau IP public, cuma satu server load balancer, server yang lainnya IP lokal. Nah, saya mau tanya, cara tersebut sudah aman kan? Nah, saya bilang kalau untuk security itu bukan masalah di infra aja, bisa aja kan ini udah disetting sedemikian rupa infranya, taunya tim backend-nya lengah gitu kan, ya kebobolan juga gitu kan. Jadi kalau untuk security itu harus kerjasama semuanya. Ya benar, infra dan aplikasi harus kuat gitu kan. File di internet tanpa kita sadari ada virus ransomware di dalamnya. Dan cara mencegah ransomware bisa dibilang jangan download sembarangan gitu kan. Bisa dibilang setelah jangan mendownload sembarangan, kita itu backup file-file penting gitu kan, file-file penting di cloud storage gitu kan. Jangan misalkan yang rada krusialnya, misalkan kalian naruh file tugas akhir di laptop gitu kan. Nah, file tugas akhir itu harus sering-sering di backup gitu, karena misalkan kalian naruh file tugas akhir di laptop gitu kan. Nah, file tugas akhir itu harus sering-sering di backup gitu, karena kalau misalkan in case in future itu terjadi sesuatu, kalian udah siap gitu. Jadi pertama sediain backup file, yang kedua adalah kita jangan asal download aja gitu. Asal download kita lihat juga gitu kan, apakah ada virusnya apa enggak. Yang pasti pasang antivirus gitu kan. Apakah ada cara membuka enkripsi sejenis? Apa ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan nggak ada, uh, mungkin moderator bisa tutup. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang